Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, untuk ketua kelasnya silakan memberi doa. Baik, terima kasih untuk Mbak Hanum yang sudah memberi doa. Mbak siapa? Mbak Sanum. Oke, maaf ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Habibi. Habibinya kenapa? Oh, siapa yang tidak hadir? Oh iya, siapa? Bilang aja. Hadir semua? Hadir semua. Oke, jadi nggak ada yang izin ataupun sakit. Baik, anak-anak, hari ini sudah tahu mau belajar apa kita? Belum. Hari ini kita bakal belajar koperasi. Ada yang tahu itu koperasi itu apa? Baik. Jadi, di sini kita akan memperdalam lagi tentang apa itu koperasi. Nah, tolong perhatikan ya. Di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu pendidik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis koperasi. Koperasi ini terbagi menjadi beberapa: koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan usaha. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan kehidupan bermasyarakat. Paham? Mas Habib kenapa? Ya, udah siap belajar belum? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian koperasi. Siapa yang mau membacakan? Ayo, siapa? Kalau enggak, kita baca bareng-bareng. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang artinya koperasi bukan hanya tempat usaha biasa seperti toko atau pasar, tapi merupakan wadah kerjasama untuk saling membantu antar anggota. Jadi kesimpulan dari pengertian koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan atau prinsip-prinsip koperasi. Di sini paham? Bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum koperasi. Nah, di sini koperasi di Indonesia memiliki landasan kuat yaitu Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan akses kekeluargaan. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur tujuan, prinsip, dan bentuk koperasi menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia karena melibatkan kerjasama dan kebersamaan. Jadi dasar hukum koperasi itu sangat berpengaruh penting untuk perekonomian
kita di Indonesia ini karena melibatkan kerjasama yang sangat berkeluarga. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi pertama kali diperjuangkan oleh dan dikembangkan oleh Dr. Muhammad Hatta. Ada yang tahu Dr. Muhammad Hatta itu siapa? Siapa? Ayo. Wakil. Nah, ini adalah salah satu pahlawan revolusi kita. Sehingga beliau mendapatkan gelar Bapak Koperasi Indonesia. Beliau menekankan bahwa koperasi bukan hanya sekedar usaha, tetapi sebagai cara bangsa Indonesia untuk membangun ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, salah satu peran Bapak ini adalah memajukan perekonomian Indonesia ini, sehingga Indonesia seberkembang ini. Walaupun Indonesia ini belum disebut negara maju, betul. Semoga di masa kalian kelak Indonesia menjadi negara maju. Amin. Oke. Nah, di sini ada prinsip-prinsip koperasi. Untuk menjalankan kegiatan usaha yang adil, koperasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 beberapa prinsip. Yang pertama, kurang apa? Kelihatan nggak? Nah, yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapa saja boleh menjadi anggota selama memenuhi syarat. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara akademis, demokratis. Tiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak tergantung pada jumlah modal. Nah, yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau disebut juga SHU dilakukan adil. SHU dibagi sebagai partisipasi anggota bukan menurut besar modal. Nah, yang keempat adalah swadaya dan kemandirian. Koperasi mengutamakan modal dari anggota bukan dari pihak luar. Jadi koperasi ini bersifat pribadi yang bisa membentuk sebuah anggota. Nah, yang kelima, pendidikan perkoperasian. Anggota diberi wawasan agar mampu mengembangkan koperasi, entah itu secara seminar ataupun pelatihan untuk meningkatkan sebuah perekonomian Indonesia ini. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Koperasi dapat membangun jejaring atau memperkuat ekonomi bersama seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Lanjut. Nah, di sini ada tujuan koperasi. Koperasi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, baik dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu membangun perekonomian nasional yang berkeadilan dan berdasarkan asas kekeluargaan. Yang selanjutnya, mengurangi praktik ekonomi yang merugikan seperti monopoli atau retenir. Yang terakhir yaitu mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam ekonomi dengan bergabung di koperasi. Masyarakat dapat saling mendukung dan membantu sehingga beban ekonomi menjadi lebih ringan. Nah, di sini Bapak ingin bertanya sama kalian, apakah ada orang tua atau keluarga kalian yang bekerja di dalam bidang koperasi? Wah, kok nggak tahu? Tadi Bapak sudah panjang lebar jelasin. Belum masuk. Oke, kita pertama lagi ya. Tolong diperhatikan. Karena ini bakalan bekal kalian nanti, entah itu kelas selanjutnya atau berapa. Ini di SMA nanti bakalan ada lagi kalian. Dan di kehidupan kalian selanjutnya, koperasi ini berperan penting buat kalian. Oke. Nah, di sini ada bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Nah, tadi kan sudah disinggung pertama kali, yaitu ada koperasi konsumsi. Nah, di sini mungkin kalian ada bayangan sebuah apa itu koperasi konsumsi. Koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti beras,
gula, minyak, sabun, alat tulis, barang elektronik. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan konsumsi dan harga terjangkau dan kualitas. Paham? Koperasi konsumsi? Ayo, yang ngobrol Bapak suruh maju ke depan nanti. Paham? Koperasi konsumsi itu menyediakan apa aja? Ada apa aja? Menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti apa? Beras, gula, minyak, sabun. Nah, itu adalah koperasi konsumsi. Selanjutnya koperasi koperasi simpan pinjam. Koperasi yang menyediakan jasa simpan pinjam. Anggotanya dapat menyimpan uang sebagai tabungan atau deposit. Uang simpanan kemudian dipinjamkan ke anggota lain. Koperasi ini membantu anggota agar tidak bergantung pada retenir atau pinjaman berbunga tinggi. Nah, ini banyak sekali contohnya sekarang. Kayak apa ya? Bank apa ya kalau namanya? Bank pelekit di sini juga bisa. Tapi itu bunganya besar. Nah, koperasi produksi. Koperasi yang anggotanya terdiri atas produsen atau pengusahaan. Contohnya produsen. Contohnya pengusaha batik, perajin tahu, tempe, peternak sapi. Koperasi membantu menyediakan bahan baku dan memasarkan hasil produksinya. Nah, ini sering kita ketemui dalam dalam kampung kita. Nah, selanjutnya itu koperasi jasa. Koperasi yang memberikan layanan jasa tertentu seperti jasa transportasi, jasa angkut barang, jasa simpan serbaguna. Paham? Koperasi jasa. Nah, yang terakhir ada koperasi serba usaha atau disebut juga KSU, mengelola lebih dari satu jenis usaha, misalnya jual beli barang konsumsi, bagikan, menyediakan bahan baku, pasaran produk, anggota tentunya koperasi desa. Lanjut. Nah, siapa yang mau membacakan? Coba, siapa namanya? Mas Adi ya, coba bacain. Manfaat koperasi dalam kehidupan masyarakat. Ayo baca. Kak aku. Ya nggak apa-apa. Ayo. Baca satu paragraf. Tadi ngobrol di belakang. Astagfirullah. Ya. Manfaat. Coba yang lain dia diam. Coba. Oke. Berarti Mas Habil tidak mau membacakan, nggak apa-apa. Manfaat koperasi bagi anggota mendapat barang kebutuhan dengan harga lebih murah, bisa menabung dan meminjam dengan bunga rendah. Nah, ini salah satu nilai plus dalam kita berkoperasi. Bisa kita nabung, bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, itu salah satu manfaat nilai plusnya. Nah, yang selanjutnya harga barang lebih stabil, terjangkau, meningkatkan kegiatan ekonomi desa atau kota secara merata. Paham? Peran koperasi dalam pembangunan nasional. Koperasi mendukung pembangunan nasional dengan cara memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi kesenjangan sosial. Nah, dengan adanya sebuah koperasi, kita dapat mengurangi beberapa faktor, yaitu salah satu faktornya yaitu pengangguran. Oke, lanjut. Contoh koperasi dan kegiatannya. Jadi, koperasi di sekitar kita berperan beberapa jenis. Koperasi yang sering ditemukan di sekolah atau masyarakat. Koperasi di sekolah. Apa? Contohnya, kayak di Pak Yud. Nah, itu salah satu koperasi sekolah. Menjual alat tulis, makanan ringan seperti di kantin tadi. Menerima tabungan siswa. Kalian menabung? Ada yang menabung? Nah, besok-besok rajin-rajin menabung ya. Oke. Dan menerima
Koperasi Pegawai Negeri KPN menyediakan layanan pinjaman barang atau untuk pegawai. Nah, ini salah satunya buat guru-guru bisa. Kalau kalian mungkin belum bisa. Koperasi Angkutan menyediakan layanan angkutan umum atau barang. Salah satunya di sini yang saya lihat di Jogja yaitu Trans Jogja. Nah, itu salah satunya. Itu yang kedua, kegiatan koperasi menjual ATK dan buku menjual makanan sehat, menyediakan layanan tabungan, harian, pinjaman uang atau kegiatan organisasi sekolah, menjual seragam sekolah. Salah satunya yaitu tadi TU. Kan punya TU kan? Nah, kalau sekolah bapak dulu nggak punya TU, kalian beruntung punya TU. Ah? Bapak nggak punya karena bapak sekolahnya negeri. Oke? Tenang saja, ini materi kita terakhir, kesimpulan. Ada yang yuk kita baca bareng-bareng biar semangat kesimpulannya. Merupakan badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan dan kerjasama dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya, di mana pembangunan dilakukan secara demokratis serta berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi yang adil dan bertanggung jawab. Dengan dasar hukum yang kuat, koperasi hadir dalam berbagai bentuk seperti koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan serba usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota. Keberadaan koperasi memberikan banyak manfaat baik bagi anggota maupun masyarakat, serta berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional dan pemerataan kesejahteraan. Oke, terima kasih. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini yaitu koperasi merupakan badan usaha yang berlandasan akses kekeluargaan. Tadi seperti yang sebelum-sebelumnya kita simak dan Bapak jelaskan. Nah, tujuannya utama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, di mana pengelolaannya dilakukan secara demokratis serta berpedoman. Nah, keberadaan koperasi memberikan banyak manfaat tadi, baik bagi anggota maupun masyarakat, serta berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan. Oke, karena materinya sudah selesai, Bapak ada soal buat kalian. Kalian kan tadi ada yang ngobrol, ada yang ada yang asik sendiri. Nah, kalian berarti sudah paham kan? Nah, di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, nah mumpung ini udah ada 4 baris, jadi Bapak jadi kelompoknya berbaris aja ya, tak apa-apa? Oke, kelompok 1, silakan Bapak kasih waktu 3 menit. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, Bapak tunggu sekarang, waktunya dimulai dari coba pinjam temannya, ayo. Gak ada yang dibelakangin Bapak, harus samping-sampingan, depan. Gak boleh ngebelakangin, samping aja. Nah, ini. Ya. Nama kelompoknya tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Oke? Kalau nggak paham nanti silakan bertanya ke temannya yang paham. Oke?
Iya. Udah selesai. Oke, kalau selesai tunggu temennya. Sudah, Pak. Sudah. Oke, nanti dipresentasikan. Bapak minta ini karena ada cowok sama cewek. Nah, kelompok cewek satu, kelompok cowok satu. Silakan presentasi di depan. Halo, aku dulu. Oke, yang cowok dulu. Yang mana? Yang mau mewakili? Ini. Oke, silakan sini, Mas. Tengah. Oke, maju sini. Ke teman-temannya. Saya udah sini. Oke. Kami dari kelompok berapa? Kamu dari kelompok berapa? Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan presentasikan. Coba koperasi konsumsi. Oke, betul. Coba dijelasin ke teman-temannya. Enggak apa-apa. Kayak tadi aja. Dibacain. Hasilnya lucu. Ya. Yo. Ayo waktunya tinggal 1 menit, ayo. Koperasi simpan pinjam. Ah. Iki lho wacana. Opo kan dari sini. Coba dikasih lihat teman-temannya. Kayak gini. Nah. Oke, betul? Oke. Yang lainnya? Nah, koperasi produksi itu yang mana? Nah, koperasi produksi dikasih lihat ke temannya. Oke. Terus yang terakhir? Koperasi jasa. Oke. Yang Oke, betul. Tepuk tangan untuk. Oke, satu lagi kan Bapak kasih maju. Nanti dibawa Bapak pukul. Yang pukul lagi satu. Ayo. ini aja kok. Satu orang boleh, satu kelompok boleh. Oke, yuk semangat yuk. Ya. Kenapa? Ya, satu Putri. Kelompok ini enggak. Ayo, maju. Gak apa-apa dikasih lihat kayak tadi, kayak tim cowok. Ayo, waktunya tinggal sedikit lagi. Ayo, silakan. Kami dari kelompok berapa? Ayo, yang lain perhatikan ya. Ya. Ekonomi kita adalah menengah webin. Dikasih lihat. Teman-teman, koperasi konsumsi itu di gambar ini. Ayo, nggak apa-apa. Berani kok. Apa? Ayo dengerin, yang lain dengerin. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, perwakilan kelompok silakan kumpul ke depan. Ayo, jangan berantem yuk. Terima kasih ya sudah mengerjakan kelompoknya. Silakan duduk kembali sesuai dengan tempat masing-masing.
sudah mengerjakan soal evaluasi kan? Sekarang Bapak kasih tadi sudah mengerjakan soal EKPD. Di sini Bapak karena waktunya masih 5 menit, Bapak kasih tugas rumah saja. Oke? Kalian berapa orang? 18. Oke, silakan. Dikerjakan besok dikumpul ya. Dioper. Ya. Ya, bikin di rumah aja. Oke. Kasih ke belakang. Sudah tolong ya. Besok nggak apa-apa. Ya. Besok aja nggak apa-apa. Atau mau ngerjain hari ini? Apa kita mau ngerjain bareng-bareng? Ya. Dikasih nama. Belum. Nanti. Ayo, apa kita bareng-bareng? Ya. Ayo, jangan ribut sendiri, kita belum selesai. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa aja yang kita pelajarin hari ini? Tentang apa aja? Tentang koperasi. Terus ada dasar hukum koperasi, pengertian koperasi, tujuan koperasi, ada beberapa jenis koperasi di Indonesia, manfaat koperasi itu apa aja. Oke? Jangan lupa di rumah dipelajari, dikerjakan tugasnya. Semoga hari ini pembelajarannya ilmunya bermanfaat buat kalian. Semoga ini menjadi bekal kalian nanti untuk kedepannya. Akhir kata dari Bapak, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin perjuangan. Enggak apa-apa. Ya. Nanti dilanjutin sama Bapak Iwan. Ayo. Bil